Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas kimia koordinasi, saya Neng Maya Sunaria dan 6 rekan diskusi saya yaitu Dina Apriani, Desi Satyaningsih, Mutmainah, Raden Andi Permana, dan Yuda Sena dan Riri Apriani. Kami membahas satu judul jurnal yaitu sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks L3 dengan 2,9 dimetil phenantrolin dan heptilmetil ditiokarbomat serta potensinya sebagai anti-tuberkulosis. Jurnal ini disusun oleh Muhammad Arham Y, Indah Raya 1, dan Hanafi Usman dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar. Masuk pada pembahasan, tuberkulosis adalah penyakit infeksi terbesar di seluruh dunia yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dari data Rednan dan kawan-kawan pada tahun 1908 itu menunjukkan bahwa 52.000 orang setiap minggunya meninggal dunia disebabkan oleh tuberkulosis, atau dengan kata lain 7.000 orang setiap harinya. Dikutip dari Awang dan kawan-kawan pada tahun 2006, senyawa ditiokarbamat merupakan bahan yang berpotensi di bidang pertanian dan pengobatan. Penggunaan senyawa ditiokarbamat ini bergantung kepada sifat penghalat ligan terhadap ion logam. Selanjutnya saya Yuda Sena akan melanjutkan presentasi. Dikutip dari Kavel dan kawan-kawan pada tahun 1979, sintesis senyawa kompleks ditiokarbamat dengan logam lantanida masih sangat jarang dijumpai. Hal ini disebabkan oleh kemampuan logam lantanida yang lemah untuk berikatan dengan ligan ditiokarbamat. Selanjutnya, dikutip juga dari Pearson pada tahun 1987 dalam Sayang pada tahun 2009, berdasarkan teori Pearson-Harsov acid-base theory, logam lantanida termasuk ke dalam golongan asam keras, sedangkan ligan ditiokarbamat tergolong basa lunak, sehingga jika direaksikan maka akan sulit membentuk kompleks. Next. Oleh karena itu, untuk memudahkan terjadinya pembentukan kompleks, maka ligan nitrogen phenantrolin digunakan untuk dapat menurunkan sifat kekerasan dari logam lantanida. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Desi akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Ada bahan dan alatnya. Bahan yang digunakan yaitu N-heptilmetilamin, karbon disulfid atau CS2, LaCl3-6H2O, 2,9 dimetilphenantrolin, metanol PA, aquades, DMSO atau dimetil sulfoksida, bakteri Mycobacterium tuberculosis, parfilm, dan kertas Putman 41. Kemudian alatnya yaitu ada corong, neraca analitik, desilator, cawan Petri, magnet stirrer, alat ukur melting point, elektrothermal, spektrofotometer UV vis, dan spektrofotometer infrared. Next. Kemudian ada prosedur penelitiannya. Pertama, pembuatan ligan. Dalam pembuatan ligan ditimbang kurang lebih 0,7982 gram heptilmetilamin ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian ditambahkan kurang lebih 10 ml metanol PA. Kemudian diaduk secara perlahan dalam air dingin.
Kemudian dilarutkan CS2 sebanyak kurang lebih 0,42 mili ke dalam kurang lebih 10 mili metanol PA. Lalu selanjutnya larutkan CS2 ditambahkan ke dalam larutan heptil metil. Kemudian larutan diaduk secara perlahan selama kurang lebih 15 menit pada suhu 15 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Dina Priani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sintesis senyawa kompleks. Jadi dalam percobaan ini pembuatan prosedur sintesis senyawa kompleks itu pertama ditimbang kurang lebih 0,7078 gram lanthanum chloride ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian dilarutkan dengan menambahkan kurang lebih 10 ml metanol PA, lalu ditambahkan kembali kurang lebih 0,4204 ml 2,9 dimetil phenatrolin ke dalam gelas kimia 50 ml tersebut. Lalu selanjutnya larutan ligan yang telah terbentuk, yang telah dibuat pada percobaan sebelumnya itu ditambahkan dan diaduk dengan pengaduk magnetik atau stirrer. Lalu larutan didiamkan hingga terbentuk endapan. Nah, setelah terbentuk endapan tersebut, kemudian disaring dengan kertas saring Whatman nomor 41 sampai sampai terpisah antara filtrat dan si endapannya. Lalu endapan kemudian direkritalisasi dengan metanol. Selanjutnya kristal tersebut dikeringkan di dalam desikator, lalu ditimbang dan dianalisis. Selanjutnya. Nah, dari hasil sintesis senyawa kompleks tadi itu dilakukan uji, ada 5 uji di sini. Yang pertama itu ada penentuan titik leleh. Jadi penentuan titik leleh ini tuh menggunakan alat melting point elektrotermal. Kemudian selanjutnya tuh ada analisis konduktivitas. Jadi senyawa kompleks hasil sintesis tadi itu dilarutkan ke dalam aseton, kemudian diukur daya hantar listriknya dengan menggunakan alat konduktometer. Lalu selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis dengan cara senyawa kompleks yang tadi hasil sintesisnya itu dilarutkan ke dalam aseton sampai mencapai konsentrasinya itu 1000 ppm, lalu diukur pada panjang gelombangnya itu 200 sampai 800 nanometer. 200 sampai 800 nanometer. Terus ada analisis FTIR. Di sini senyawa kompleks tadi juga yang hasil sintetis itu dibuat peletnya dengan kalium bromida kering, kemudian diukur pada daerah 4000 sampai 300 per cm. Dan yang terakhir itu ada pengujian daya hambat senyawa kompleks terhadap pertumbuhan bakteri yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Riri Apriani akan menjelaskan tentang prosedur penelitian yang kelima, yaitu pengujian daya hambat senyawa kompleks terhadap pertumbuhan bakteri. Cara kerjanya yang pertama, disiapkan 3 botol scrub yang telah steril, kemudian masing-masing botol diisi dengan larutan senyawa kompleks, kontrol negatif, dan juga kontrol positif. Kemudian diisi dengan medium Lowenstein-Jensen, lalu botol scrub dimiringkan hingga padat. Selanjutnya, diinjeksikan koloni bakteri dan diinkubasi selama 6 minggu pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yaitu adalah hasil penelitian, diperoleh 0,4089 gram senyawa kompleks lanthanida 3 heptil metil ditriokarbamat 2,9 dimetil phenantrolin dengan persen rendemen sebesar 15,93%. Senyawanya berwarna kuning dan memiliki titik leleh sebesar 247 hingga 249 derajat Celcius dan bersifat non-elektrolit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saya Radiani Permana akan menjelaskan hasil analisis UPP spektrum senyawa kompleks. Yang didapatkan hasilnya yaitu serapan maksimum senyawa La3 heptilmetil ditiokorbamat 2,9 dimetil penantrolin terjadi pada panjang gelombang 261 nanometer. Adanya puncak serapan yang muncul mengindikasikan terjadinya transisi elektron pada molekul. Dan pada analisa menggunakan FTIR, spektrum senyawa kompleks La3 heptilmetil ditiokarbomat 2,9 dimetil penantrolin memperlihatkan adanya serapan pada 2926,01 cm yang menunjukkan adanya gugus CH alipatik. Yang kedua, 1382,96 cm yang menunjukkan serapan untuk gugus metil dan metilen. Analisa FTIR lanjutan yaitu puncak 1460,97 cm yang merupakan hasil renggangan dari ikatan C dan N. Puncak 965,27 cm merupakan hasil renggangan dari ikatan C dan S dan menunjukkan bahwa ligan heptimetil ditiokarbomat 6 mengkelat secara bidentat dalam senyawa kompleks yang sintesis. Puncak 37,419 cm1. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi ikatan logam dan sulfur. Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, kemudian saya Mutmainah, ini merupakan perkiraan struktur dari senyawa kompleks lantanida 3 heptil metil ditiokarbamat 2,9 dimetil penantrolin. Next. Uji aktivitas sebagai antituberkulosis. Uji terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dilakukan selama 6 minggu. Pada minggu ke-6 dapat disimpulkan bahwa senyawa kompleks lantanida 3 heptil metil ditiokarbamat 2,9 dimetil penantrolin efektif digunakan sebagai antituberkulosis atau mampu menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Pada gambar 5, ini merupakan hasil uji tuberkulosis dari senyawa kompleks hasil sintesis pada konsentrasi 1000 ppm yang menunjukkan bahwa hasilnya negatif. Selanjutnya, kesimpulan pada jurnal kali ini yang dibahas. Yang pertama, senyawa kompleks lantanida 3 heptil metil ditiokarbamat 2,9 dimetil penantrolin dapat disintesis. Yang kedua, hasil sintesis senyawa kompleks lantanida 3 heptil metil ditiokarbamat 2,9 dimetil penantrolin berpotensi sebagai antibakteri Mycobacterium tuberculosis. Next. Berikut daftar pustaka dari jurnal yang kami bahas di sini. Sekian materi pembahasan dari jurnal yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks dengan 2,9 dimetil penantrolin dan heptil metil ditiokarbamat serta potensinya. Semoga sebagai antituberkulosis yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dengan mudah dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.